Jadi Bapak, semua dalam hati kita tujuannya ke sini. Jangan lupa Al-Quran, ya, kalamullah. Ya, tujuan kita ke sini. Di lingkungan kita, terutama di Indonesia atau di Bandung, komunitas orang mempelajari Quran teh, ya, ada nama-nama komunitasnya, nama kelasnya, ya. Misalkan ibu badai lebat ke kelas, dibuka kelas baru tentang tajwid. Nah, pakai lama at-tajwidu atau kelas tahsin, apa Bu? Ya, ada tajwid, sareng tahsin, kanggo naon fungsina? Ya, biar kita bisa membaca Quran baik dan benar. Kan Quran harus dibaca baik dan benar. Kalau huruf, makhrijul hurufnya mana, ya. Kalau panjangnya berapa harokat. Kalau hukum ini apakah idgham atau idhar atau ikhfa dan sebagainya. Jadi tajwid itu untuk bacaan. Apa Pak? Bacaan baik dan benar. Bapak Ibu juga kalau nggak ada waktu silakan masuk di kelas tahsin, kelas tajwid. Bagaimana tajwidnya? Namanya kan ayat tahsin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ayat dibuka kelas baru, kelas tajwid atau tahsin, ya, maka nu bakal dipelajari adalah Quran juga, tapi sebatas bacaan Al-Quran supaya bacaannya baik dan benar. Belajarlah tajwid atau tahsin. Ada yang sudah belajar tajwid atau tahsin? Pasti. Apalagi sekarang di Indonesia, di Bandung, metode untuk belajar tahsin cukup banyak Pak. Alhamdulillah teman-teman saya juga, bisa Irfan di Magdis dan yang lainnya, bisa Yusmin ya, atau Abu Amr ya, itu di kira deh apa grupnya namanya deh ya, dulu juga mereka semua belajarnya di Gumulu Kaulah Wabdi gitu. Saya Irfan, saya Yusmin, Aina, Abu Amr namanya. Anjana ngomong tentang alhamdulillah artinya belajar ke Anjana, tina ari belajar tahsin mah ibaratnya berbagi ilmu, sok belajar ke ahlina. Nah, mereka buat terobosan metode baru untuk belajar tajwid dan tahsin yang mudahnya lah. Dan masuk situ ada di ayun aja berapa kan model gitu biar konsisten ya Pak ya. Nah, jadi dia belajar tajwid atau tahsin. Ayat deui nomor 2 tah. Ibu lembat kelas namanya tahfidz. Nah, naon tahfidz? Tahfidz mah untuk menghafal kelas tadi. Maka aya rumah tahfidz. Saya ibu lamun namanya rumah tahfidz tapi hoyong lebet kadinya. Tahfidz teh rumah yang di dalamnya anak-anak santri difokuskan untuk menghafal. Jadi ya mah tahfidz mana? Menghafal atau hafalan. Dan biasa nama menghafal mah hafalan itu usianya dibatasi. Cek ibu lebat ke rumah tahfidz pada ngiringan gabung pasti mau ditampi. Karena rumah tahfidz mah ada batas minimal, batas maksimal ya, minimal maksimal. Maka rata-rata anak-anak tahfidz mah sebaya umur nanti ya sari terus ibu pada giringan kadinya mau ditampi pasti ya. Ya selama ibu mah ada apal 2 lagi 7 toh gitu. Tenang, hari ngapal Quran mah bukan hasil sebetulnya meneputi usaha yang maksimal. Ngan lamun ibu masuk rumah tahfidz berarti yang akan dibahas di situ kaitan dengan Quran adalah bagaimana menghafal Al-Quran mudah dan kuat. Nah, ya. Ayat trik-trik menghafal, ayat metode-metode menghafal, ayat murojaah, terus dibantu, dikoreksi, dilatih, kemudian juga dipantau sejauh mana hafalannya. Rumah tahfidz.
Nah biasanya lamun aya rumah tahfidz atau belajar tahfidz pasti belajar tajwid. Dengan anak saya waktu belajar ke Bekasi masuk ke rumah tahfidz, sabara bulan mah digeuyeun terus ilmu tajwidna kan. Tuh langsung ngapalkeun tajwidna heula, tahsin heula, pakai buku khusus pelajaran tajwid. Jadi mun aya tahfidz pasti dipelajari tajwid. Ya, tajwid agar bacaannya baik, benar, sesuai dengan kaidah. Tahfidz nu dibaca teh hafalkeun. Nah, kita ada di nomor 3. Nah ini, ya. Kalau ini selalu bersatu, Pak. Ini wae, kira sob. Di mana masuk rumah tahfidz anak kita pasti dipelajari tajwid. Terus ke putra ibu. Nah, belajar tajwidnya pasti. Malah sebelum ngapal kote dikecekuna sabara bulan mah namakeun satu buku khusus tentang tajwid. Saya mau nanti ke sama cara tak capat dengan tajwid terus sampai pengucapannya dibimbing pelafatan dan sudah bagus, namanya mulai tahfidz hafalan. Ya. Nah kita ada di sini namanya ta'rif. Nah supaya awalnya sama tajwid, tahfidz, ta'rif. Nah, atau nama lain ta'rif adalah al-i'rab. Nah, ini yang populer. Ya. Jadi dina kitabna i'rab atau ta'rif sama eta kene. Cuma lamun hoyong sama ujung nata, ujung nata aya tajwid, tahsin, tahfidz, ta'rif. Tah yang Bapak Ibu pelajari hari ini dua sama ke sini tujuannya belajar ta'rif. Tajwid mah bacaan baik dan benar. Tahfidz mah nu dibaca hafal. Ta'rif mah nu dibaca ngerti, paham. Nah, tahu, ngerti, paham, ta'rif. Tahu tarjamah, mana subjek, mana predikat, mana objek. Tahu kenapa sih harokat ujungnya kok begitu? Bismillahirrohmanirrohim. Kenapa semua kasroh? Itu bagian dari ilmu ta'rif atau i'rab di sini. Jadi kalau Bapak belajar ke sini, belajar apa? I'rab. Tujuan ke Quran untuk apa? Biar paham apa yang kita baca. Kan Quran diturunkan bukan hanya dibaca dan dihafal, tapi dipahami, dimengerti. Cuma komunitas ta'rif dan i'rab, walaupun kemarin ditayangkan videonya, nonton bareng kemarin mah, nonton bareng hari i'rab teh ayana di mana wae kumaha terus apa dan sebagainya, kemarin aya filmna. Jadi kemarin mah nonton bareng. Ini ada dijelaskan tapi selintas. Jadi kayak bisi ibu badai dina kan ayah nu teh antara naon ari ilmu teh pusat ari tadi teh naon sih juga ada kira apa ka mana sih arahna ilmu ieu teh gitunya. Tajwid mah lamun ibu aya dibuka kelas baru pelajaran tajwid tahsin. Nah, oh nu dipelajari berarti tentang bacaannya, makhrijul huruf dan hukum-hukumnya. Bacaan. Oh lebat ka rumah tahfidz, oh eta mah bade berupaya untuk dihafal. Nah, ta'rif mah masuk i'rab berarti ibu masuk komunitas di mana di sana dipelajari trik metode bagaimana agar yang dibaca teh paham, nu dibaca teh ngerti. Penting teh Bu. Kalau saya bilang bukan saya yang mau ngajar, sangat penting karena Quran diturunkan bukan hanya dibaca dan dihafal, tapi dimengerti. Dan bagaimana jadi ilmu, jadi iman, nambah semangat, wajilat, bergerak, maksudnya nu iman mah mau dibaca ke Quran teh bergetar. Urang lain lamun nu macana muammar bergetar. Di mun macana urang-urang mah saha teh maca Quran teh meni teu geunah. Jadi urang mah bergetar teh lamun laguna halus. Ya. Padahal orang Arab bukan itu. Tapi dari segi lapan penempatan katanya, ya Bu, pilihan katanya, penempatannya, harokatnya, tak mujizat etanana. Makanya nanti setelah belajar ta'rif lebih tinggi lagi nanti Bapak Ibu belajar balaghah, sastra Arab.
kedalaman. Tapi kada dihilang kita. Jadi belajar di rumah teh Bapak dan berangkat ke sini niatnya pingin memahami Al-Qur'an. Pingin mengerti kenapa sih harokatnya gini, kenapa terjemahnya begitu. Sampai nanti tahu bahwa dalam kalimat ini ada yang hilang, ada yang sembunyi, ada yang tidak nampak. Kira sama Bapak di mana? Boro-boro nu anu sembunyi nu tidak nampak, nu nampak oge apaan? Teu apa? Kema ya rahasia-rahasia kamu. Oh iya teh asal masukun dan diberi kasroh teh untuk solusi supaya bisa dibaca. Tak model gitu. Minal jinnati, kenapa mina? Dasar nama min asli nama. Malah di waktu mah ayam mini. Ya, mini betiloi. Kenapa? Kenapa berubah-ubah harokat? Apa yang terjadi? Nah, dia dibahas. Jadi mengerti apa yang kita baca, kenapa bacaannya begini, paham apa yang kita baca, apa arti terjemahnya gitu. Mun ieu hafal, paham Quran, kayak kena hadis, otomatis dan hadis dia bahasa Arab. Kayak kena bacaan sholat, apalagi bacaan sholat itu kan munajat, doa, sanjungan, doa permohonan di sholat harus dipahami, kan itu bahasa Arab juga. Terus doa-doa harian yang Bapak baca itu bahasa Arab juga. Jadi kalau saya bilang orang-orang Islam itu mesti paham bahasa Arab gitu. Cuma kalau saya buat judul belajar bahasa Arab, jika dulu saya waktu masih muda kan pernah muda kayak namanya sekolah kita namun cerita kolot guys boga icu gitu nah icuna kayak gini jadi aki lah can aki-aki mun bapak berenya ada kesel icu nanya aki-aki lah bapak abis mana spesifik malah ayah ibu di itu mah saya kira senang pokok aja di aki asal pantas bisa jadi aki isi kuder kumaha tuh dagus karena mialo itu namanya nah gitu. Jadi yang kita pelajari tarik ini, insya Allah Bapak datang ke sini harus semua samakan hati kita mau kemana. Karena banyak orang yang belajar ilmu, tapi belajar ini mereka mana, pada naon, apa yang diinginkan. Nanti sekian lama Bapak belajar, tanya apakah tujuan kita sudah mulai tercapai ke arah situ. Karena di sini mah gak ada rapor, rapor kan dinilainya, gak ada sertifikat di sini mah. Jadi punten pada milarian karier, saya sekali dia tidak menyediakan. Yang Bapak Ibu nanti rasakan adalah sekian lama saya belajar ada perubahan tidak, gitu. Lalu sekian lama anggar kene, bukti dia bukti poe, ada tanda putih, tanda tanya, why, non why terlalu why, limana, kenapa demikian? Al ilmu nurun, ilmu itu jadi lamun tambah lampu, mun tambih lampu di deh hiji deui langkung caan langkung poek ayo beri tambah lampu teh naon beuki poek berarti ada sesuatu. Kalau belajar semakin lama semakin berat beban semakin susah, berarti ada tanda tanya besar, berarti tidak benar belajarnya. Ilmu itu nurun Pak, ilmu itu cahaya, tambah ilmu tambah cahaya, tambah jelas, tambah duit terang dan seterusnya. Nah nanti Bapak rasakan ya, setelah sekian lama belajar justru tahapan yang kita pelajari ini seperti nonton sinetron. Nonton sinetron mah kedah di nol. Dan mulai ya film ujung-ujung bumbek tak, film mah pemandangan ulah di jauh, so gunung beki deket, tapi film murah. Film murah ayah hiji bumi terus aya nu macut nah gitu udah langsung jog berkelahi jog jadi carekan Pak sama ya pelajaran juga begitu di sini Bapak dari nol berapapun usia Bapak insya Allah ya bukan saya sombong tapi ternyata begitu pelajaran Quran Allah teh masih rahmat ke urang mantap lah pengenalan jarum hati Bapak Ibu tadi teh pada naon mun pada melarian karir sertifikat ijazah sanes tempat Pak ya tapi teh nyayogikeun di dieu mah mun pada melarian ilmu tak kangen naon ilmu nu diparpilani ku Bapak ayeuna teh makanya harus ngorbankeun tiap Selasa ka dieu jam 7 Sabtu jam 8 kan anu belum tahu jam 8 teh nanti jam 7
sampai jam 8 ada kelas imla ya. Jadi bapak ibu yang sekarang hadir misi Sabtu depan datang ke sini lebih awal, tiba-tiba ayo dijorokan orang pun itu bukan kelas kita. Kelas kita mah mulainya jam 8. Eta mah kelas Qawaidul Imla yang tadi ibu sudah pada pulang. Aya nu leuwaskeun ibu jeung bapak. Nah, jadi kipun petita. Eta sanes. Kelas imla mah kelas bapak ibu anu tahapanan tos luhur mantap ditaruh tadi lancar mereka semua. Ditanya kumaha gundul ge tararang. Nah, mereka sudah lumayan menguasai. Kita mah mulainya jam 8. Insya Allah mudah-mudahan Nopal anak saya sudah perintah sama beliau bahwa coba direkam barangkali bapak ibu ada yang satu hari tidak bisa ikut karena keluar kota, karena sakit, karena urusan mendadak, tidak ketinggalan, tapi kita bisa nonton videonya seperti kelas-kelas yang lain. Ustaz, videonya mana? Abi hoyong gerak ngerjakeun soal, tapi ini kan canteran penjelasan anak tuh aya nunggu ngahoyong ngerjakeun tapi santai. Begitu diterangkan penjelasan yang atas mudah dipaham karena kita belajar dari bawah. Jadi semakin tinggi kita belajar, semakin mudah untuk menyerapnya karena modalnya sudah ada. Sehingga sinetron semakin jauh cerita semakin paham karena kita tahu dari awal. Oh, kisah nanti kieu mau diterangkeun. Maka lamun ka bioskop tiba-tiba sudah berjalan 20 menit filmnya. Lalu kita baru masuk. Terus duduk, pakai bagus caluri, nah bercerita dengan ada atuh terlambat sabar menit, 20 menit lumayan sudah masuk cerita, sudah berbagai masalah ada di dalam. Nah, makanya sebelum jauh, sok dengan badan ngiringan di kelas iroh, hayu tinol, usia sabar age maka sabar ustad apa dari sana tahbib mah ya usia nah minimal berapa, maksimal berapa. Bapak ibu lah melebat ke rumah tabib mau ditampi dan tos kelebihan gitu ya kira sobat cobaan ibu hayo ngiring dia baru santri ngiring tabib pasti ditanya berapa usianya maksimal minimal ari ta'rifah irob 2 syarat, 1 belum pikun, 2 masih hidup. Jadi umum 2 syarat bisa ditaruh dari syaratnya bosan naon 1 belum pikun, 2 masih hidup. Ya karena masih hidup tadi sudah pikun kan, yang pikun kan udah nggak bisa lagi menerima karena yang di dalamnya sudah keluar hilang. Apalagi mau masuk nggak bisa, yang di dalam sudah habis, nggak tahu siapa ini siapa itu dan sebagainya. Tapi kalau masih belum pikun masih ayo bu, usia berapa nggak ada masalah. Yang penting ibu datang ke sini dan alhamdulillah saya susun buku. Ternyata sejak awal saya susun dulu sejarahnya membuat buku itu adalah untuk bapak ibu yang sudah muda. Ya. Ngan lamun anu muda belajar, wah komodoi. Tapi ini saya peruntukkan untuk itu. Jadi kalau yang hadir di buka kelas baru teh, karya deui gitunya, yang dari tenan pusat pun usia nanti gitu. Padahal tuh dibuka kelas manula, tuh dibuka kelas baru juga, seueur nu arano, ai penting ditinggal teh. Nah, memang tapi tos biasa kelas 5 aku punya sana tos biasa. Malah saya bersyukur ibu masih diberi semangat, diberi sehat pak. Nu ngadeg-deg panangan bicara kelas niro kan semakin banyak nulis pancet deui pak. Lain syakartu seusah kita harus ngadeg tapi begitu aya niro mah pancet deui insyaallah. Mantap, Papa belajar ke sini belajar dari nol, usahakan kehadiran terus dijaga. Kalaupun ada hal-hal yang tidak bisa hadir karena ada masalah penting atau sakit atau apa, nanti diberikan video khusus tayangan di YouTube khusus. Kan hari itu mah ibu habis ke dia jagonya, naon? Habis ke memori dan mau nonton hukum mampu dan ada hukum pulsa atau kota lah ya mah ya video itu nanti dibuka nanti di mah ya wifi mereka atau aya wifi anu gratis aya yang baru datang kurang makas itu nggak apa-apa gratis jadi mana mencari hukum mau ya jadi nanti dikirim videonya yang tapi jangan keenakan berarti berarti mau kali itu dulu ya maka rumah hero beli bayar di bumi we nonton
offline jauh lebih baik daripada online. Bapak hadir di sini dengan suasananya, berjalannya sudah nilai ibadah, duduknya, sebagainya. Ini sudah jariah, sudah masuk soleh, Pak. Ya, kehadiran. Dan maka saya berdoa mudah-mudahan ibu cing sarehat jalan-jalan. Ya cing sunah maki cing bebenangan diajarna. Dari mah ngadugi ke ngabagi ke kan lewat mah ibu-ibu. Ayo tewak gabung langsung paham. Ayo bisa kan tewakna. Tenang, nanti ada latih. Kenapa ada latihan? Supaya yang kita pelajari Bapak bisa lancar ibu. Latihan sasaran teu aya talaran anu diapalkeun di bumi teh. Tidak saya berikan sebuah talaran anu tulis di depan ibu, makanya diapalkeun minggu payung ditalar saurang-saurang mon. Lamun metode siga gitu moal kiat lami sabulan liang sadayana. Siga ayeuna lah ibu ngapalkeun naon gitu. Minggu pagi ditalarnya pasti moal hadir satengahna. Da boro-boro nu can apa anu apa geus kapayun mah demampan. Bisa nabus ibu minta apa nah kapayun jadi ngode kalau kengesa we boe blank. Teu aya talaran kapayun, tidak ada talar di rumah, yang ada bareng di sini. Mondomir 14, tulis 14 antidomir, pulang ibu sudah hafal. Di rumah tuh kudu ngapal. Gak ada hafalan. Paling kalau ada PR, itu pun kalau bapak ada waktu, ibu ada kesempatan membuktikan yang tadi saya paham itu bisa tidak ya saya di pasien PR. Karena kalau nanti saya terangkan sebuah kaidah, kita terangkan sebuah pelajaran. Bu, Pak, ada yang ditanyakan? Jawab HP, tak keur ngajar mah teh pertanyaan besar lain anto. Justru bingung gitu tengah gitu. Kada urang nanya, urang teh kadang-kadang, Bu, kenapa bertanya? Tengah hati Bu saya kemana? Tanya lagi ada belakangan dari apa? Aya mah begitu. Ayo kenapa Bu bertanya? Paham Bu, saya tadi awas saya alhamdulillah. Jadi gak usah ada yang pertanyaan. Jadi kalau audien tidak bertanya, bagi pengajar itu sebuah tanda tanya besar. Paham tidak? Sodorkeun latihan. Nah, mulai nanti akan lihat. Turun ku ibu dikerjakan ke bapak di rumah. Nanti di sini dikoreksi bareng-bareng. Apa ilmu yang sudah saya dapat teh bisa tidak saya gunakan? Nah itu. Jadi yang dipelajari di sini bukan nama. Siga gaya pesantren baheula tidak. Satu praktekan. Ibu sudah dapat ilmu, sudah dapat. So praktek dari Quran. Gak usah bawa Quran, saya tulis langsung soalnya di belakang buku itu. Jadi buku itu terbagi dua, setengah materi, setengah ke belakang latihan dari pengerjaan materi. Jadi ibu belajar di dia bapak bukan paham, tapi bisa Pak. Jadi lamun pesok mah bukan wae beli dan punya pisau, tapi bisa nggunakeun eta pesok. Karena banyak anak santri di pesantren kaidah banyak di dia Pak. Yang dipelajari. Disodorkeun kitab, jangan yang gundul, yang jabri bisalah berharokan. Ditanya nggak bisa. Kamu udah belajar panggil subjek udah, kenapa nggak bisa baca? Karena jarang praktek. Nah di sini mah seperti di rumah tahfidz, ibu rumus rumah tahfidz naon? Anak saya bilang waktu itu. Namahan materi mah sunat, murojaah mah wajib. Terus murojaah mengulang ayat yang sudah kita hafal wajib. Namahan ayat mah kang anu baru sunat hukumna. Berarti prosentasenya banyak mana? Banyak nama, banyak ulang. Kenaon ditambah hilang deui mah. Ya, Pak. Mending nyakaro ulangi, terus sudah bagus tambah lagi. Saya melihat ke situ. Satu materi yang saya berikan sudah ibu bapak paham. Hayu Bu, urang latihkeun kana Quran sok teh cobi Qur'ana ieu si ibu teh. Oh, nya keur nuki, anu gini kapil Bu Ustaz gini. Mohon. Oh, sudah teh ilmu teh sana. Aya ibu bilang, "Oh, gini kapil jadi bisa Bu Ustaz." Mohon. Karena ilmu yang kita pelajari. Bisa paham, ngerti, lalu praktekkan.
Bisa tidak? Kalau sudah bisa, oh berarti Bapak bukan hanya paham dan ngerti, tapi bisa menerapkan. Nah sekarang teh banyak ilmu yang ngerti tapi tidak bisa menggunakan. Mikrowave, waduh, mesti cuci kan, tapi tidak bisa ngajalankan. Nah, kalau nyusul kieu, kalau nggak goreng. Ari kecil eta di rumah segitu araya kabeh tidak bisa menggunakan, segitu salah tuh. Ya makanya kalau ada produk baru, ada petunjuk cara penggunaan, sudah punya menggunakan. Nah, jadi presentasi latihan akan banyak. Tapi tenang, itu juga tidak memaksakan no aya waktu sok kerja. Cuma prinsipnya siapa yang rajin mengerjakan PR berarti dia rajin melatih dirinya. Dia akan semakin maju lebih ke depan. Yang lain ketinggalan. Siga jamaah we gitu. Rajin ngerjakan PR. Terus rajin ngerjakan PR terus ke depan. Ini pun ada dua sengaja. Kayak ibu saha nu bade mama kapayu, ada teu mentok. Mentok teu dipaksa. Nganu atos-atos sok parbut gitu. Habis senang menikah ke kapogian bosan bete da hoyong kapayu nepi ka kitu. Ayeuna mapan mungkin tak cadinya bukan rajin PR wah teh tak binu orang teh bosan teh tak binu ya bidekeun PR. Wios kayak dinawakeun sama ibu. Aya nu di kelas awal nepi ka akhir can pernah ngerjakeun PR teh naon. Da gimana tanah sugan PR na tos dipariksa saurang-saurang mana nu teu ngerjakeun mangga disetrap teu moal aya. Mun baheula abdi teu di pasantren kitu teu mawa kitab teh Quran. Serabi masjid. Jadi cing we di sana teh nu didenda atawa nu dihukum teu mawa Quran, nu teu ngerjakeun PR. Karena mana majalah kan di serabi masjid wah eta ngaradol eta. Gitu. Nanti enggak bisa dia pada nampo atuh kari we cari cing. Moal di dieu mah. Jadi moal katinggal mana nu ngerjakeun, mana nu teu. Ngan lamun ka aya PR sasarangan. Bapak betul. Contreng nomor hiji diterangkan benar Pak betul alhamdulillah bari dicontreng alhamdulillah bersyukur kumaha nu acan bosan acan kerjakeun tulis angka hiji insyaallah gitu caranya gitu ieu kanggo nah usah beda insyaallah heupan ke si borna teh dipoto jepret lamun di dipoto gitu purana dipoto aya videona aya fotona borna kan di bumi kantong disalin anu tadi dikerjakan kan pasti betul semua. Mantap insyaallah. Bade alhamdulillah, bade insyaallah. Nah. Jadi ulah can cek sunama kumeok mameh dipacok. Duh, aya apa ya tadi nu alih teh Pak Ustaz. Justru PR itu untuk membuktikan saya bisa tidak ya Pak Ustaz. Segala mana yang saya kurang nanti diteliti, Bu. Cara nulisna ge di pasantara ulah gitu teh sadar Pak Ustaz kayak dibimbing cara nulisna. Nulisin kumaha hak ka mana tulis ka mana ulah nyaran hak agung gitu hak agung teh kumaha ka dieu eta mah kadahapan kayak di pasantara hak agung teh perutna heula genut terus ka luhur putanya sanes Pak ibu-ibu perutna genut terus ka dieu aya ke aturan acarana termasuk cara penulisan. Makanya kemarin ibu belajar di sini sediakan bukunya dicontohkan di dalam ibu saya nyataku saya tah bukunya siga kieu nu rada ageuh ketebalan mah terserah ibu-ibu lah nya bade sabaraha ulah anu diponyok sakieu kana jeung ngobokot batur mah tos CF 2 3 4 ayeuna macan CF nah apa kana tapi aya ibu nu hiji can CF barang ibis nah asik nah naon hemat kok disebut terangkan PR jadi bukunya nu ageng kieu tuluy pulpenna berwarna minimal hitam biru merah minimalnya kok mun aya abu-abu bulu hiris teu naon aya pulpen anu bagus teu di bodega aya nya nu sok nyawikeun pun bojo da teu ngabatik sesuai sareng di ordena sakitu ngabantos eta seperti ibu tuh merek non tersebut tuh di online geus eta mah tiasa dihapus bari bodea hargana sesuai sareng nu di meserna teh ngabatikeun pun bojo teh mun ngabatikeun ibu kudu ngabejakan moal ieu mah ngabantosan ibu we pangmesemkeun jadi eta mah pulpen teh warna-warni bisa dihapus Bu jadi ibu terkadang menghapus kutip pokoknya dengan papalantak
kono kudung segala tim dari nama dihapus biasa ngan khusus penghapus nu eta moal biasa tulisan eta dihapus ku penghapus patrot moal biasa khusus nu eta. Jadi buku nan wageung pulpena berwarna ngan ulah kieu Pak Ustad kumaha abdi mah teu tiasa mesan wageung jeung teu tiasa berwarna teu wartos jadi cuma dari rempeh moal tiasa moal pasti herek sakitu. Kita belajar Quran teh wah ini mulia Pak bisa mengorbankan tenaga, pikiran, harta dan sebagainya. Tapi semua pengorbanan lamun tujuan ka dieu bakal jadi amal soleh. Meser bukuna, ka anak angkotna, malangkahna ka dieu. Lamun tujuanna kompak kangge naon? Quran. Di mana adanya kita di nomor 3 tahrif atau i'rab. Untuk apa kita belajar tahrif i'rab? Untuk bisa paham apa yang kita baca. Lamun dibaca hafal tahfidz supaya bacaan baik dan benar tajwid. Jadi di masyarakat yang populer ini gitu. Tapi nu dua ieu seringan iroma sekali deui jarang kan. Abdi milarian juga di Bandung aya komunitas nu saja irob supaya bisa studi pandi gitu ya Pak ya. Ternyata dina YouTube aya irob Quran itu mah sudah langsung terapa ke anu tos tariasa eta mah Pak. Malah aya Ustaz Agus Somad iklankeun Quran irob terbaru di Indonesia gitu ya Pak ya. Itu bisa dipahami oleh orang yang belajar. Maka nu bisa hafal teh santri, ustad atau ibu-ibu nu ngiring kajian. Itu aja kan buku Quran di baru di Indonesia dan irobnya ge pendek-pendek. Nah itulah takrib dan irob selayan pandang. Jadi nanti Bapak Ibu dalam hati kenapa belajar ini? Saya belajar ini agar bisa memahami Al-Quran. Insya Allah kalau tujuan kita sama ke situ, kemudahan ya Bu ya, pahala dari Allah. PR-nya pun saya ambil dari Quran semua PR-nya. Kecuali kalau tidak ada dalam Quran, saya bawa dalam hadis. Kenapa? Karena tujuannya juga i'rabul. Nah ini Bu, i'rabul Qur'ani. Kalau sudah ngagabung ilmu i'rabul Qur'an. Nah, mun ditaros Ibu badai ka mana? Badai belajar i'rabul Qur'an. Ya. Nah, dia tinggal urang terangkeun dina buku naon ari i'rabul Qur'an. Ini mah hanya selintas. I'rab nama lainnya naon? Tahrif. Ya kan eta eta keneh. Jadi dalam ayat itu mah seharusnya sanes i'rab itu mah belajar tahrif Ustaz. Sami. Siga tahsin sareng tajwid dibuka kelas tahsin. Nu itu dibuka kelas tajwid. Pas dari sami dia pelajari nanti eta. Tentang makhorijul huruf, aturan baca. Sami siga tahrif dan i'rab. Tapi yang populer dan saya gunakan adalah ini i'rabul Quran. Tapi bisa disebut tahrif. Sekarang masuk kepada buku. Ya, ini mah yang kemarin tidak hadir ya ditambah. Ini buku yang saya susun baru 2, jilid kedua. Nah jilid ketiga baru ditulis sudah 100 sekian halaman. Nanti ada muncul jilid ketiga. Nah ini kita baca ya. Kalau dari pengantar mah silakanlah pengantar namanya Bu ya. Dibaca pengantarnya gitu. Nah mulai dari Nasy'atu Ilmin Nahwi tidinya halaman ke-1 halaman pertama. Ya ini mah sejarahnya sedikit saja, perkembangan kenapa sih ada kaidah bahasa Arab, kenapa muncul kaidah tersebut, terus dipelajari oleh kita ya. Kita mah berkaitan dengan apa Bu? Pelajaran bahasa Arab berkaitan dengan Al-Quran. Karena Quran itu bilisanin Arabiyyin. Turunnya itu dengan menggunakan lisan Arab, bahasa Arab. Kecuali kalau Bapak Ibu orang Arab yang terkenal belajar gitu, naon sih? Siga Abu Jahal, Abu Lahabnya, terkacanturkeun diajar Nabi Sarah, Abu Bakar, Umarnya. Nah, dan mereka mah sudah bahasa ibunya mereka itu bahasa Arab. Kata budak leutik segede karieu, cara petang bahasa Arab cara aku bisa. Urang segede kieu, jago oge kita berenang. Ya Bu ya, makanya kita harus
belajar untuk paham karena bahasa Arab bukan bahasa ibu kita ya. Mulai ke masuk Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari pertama itu Nash'atu ilmin nahwi, pertumbuhan ilmu nahwu. Ayah bapak pernah belajar nahwunya? Ayah kan pernah belajar nahwu sorok? Ayah belajar pernah nahwu sorok. Saya tidak buat judul kenapa tidak disebut nahwu sorok. Itu sebuah nama yang berat sekaligus menakutkan gitu ya bagi yang pernah belajar, dan mental tidak jadi dan tidak tuntas. Jadi kayak ibu di Salman di Istiqomah bisa lagi terus 5 ustadzah belajar mungkin teh nahwu sorok mental sadayana. Juga teh 5 ustadz berarti mungkin masa gitu 5 ustadz mah ibu mental kabeh ustadz. Jadi nu teu kuatna 5 ustadzna manehna. Jadi mulai hilang kelas bahasa Arab tepat jarang puasa tahun, seminggu, sebulan, 2 bulan, carencang hilang. Ya, insya Allah kita makan tadi siga sinetron, begi dia begi, nah dia nyusukannya, nah dia tak dituna, gitu. Selalu ada pertanyaan, apalagi ya nanti sampai takut ketinggalan, anu pada keluar kota jadi gaya pelajaran enggak. Tapi nama ada aya di video, aya begitu malah aya nu hadirna teh sakali we, kadina mah nonton dina video we terus di grup. Jangan dibiasakan. Pada masa pertumbuhan ini ya, kenapa disebut ya kita menerangkan kenapa ada kaidah bahasa Arab gitu. Ya. Kenapa ada kaidah bahasa Arab? Nanti kita akan imbasnya kenapa kita harus belajar. Ini mah mulai pertumbuhan kaidah bahasa Arab atau nahwu. Kenapa ada ilmu ini? Kan zaman Nabi dan sahabat-sahabat kan tidak ada kan? Tidak ada kan punya. Nah, dari kajian dan ayat kenapa? Pada masa jahiliyah dahulu orang-orang Arab menggunakan bahasa mereka sehari-hari menurut tabiatnya. Mereka semua saya baca sok ayo baca ya keras. No baca no pik ya bu ibnu ya no rada caam ya keras ya atau sana sok dari pas tadi sok no aus no tadi sok. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa jahiliyah dahulu orang-orang Arab menggunakan bahasa mereka sehari-hari menurut tabiatnya. Mereka susun lapat-lapat bahasanya menurut kanun undang-undang yang terpelihara dalam jiwanya. Iya, jadi itu sudah turun-temurun. Jika ada bahasa Sunda kan, ya, terus tak pernah diajar bahasa Sunda. Tapi bisa karena orang tua kita bahasa Sunda. Man begitu masuk ke kelas pelajaran bahasa Sunda, nah butuh obat. Ayahnya pada orang Sunda kan? Ya karena sekarang mah sudah masuk aturan, ayat undang usuk, ayat itu iya dan sebagainya gitu. Ya, seperti orang Yaman, orang Arab, rajin bahasa Arab, pandai pak. Ketika saya tanya, inta ta'lam bagaimana? Apa kalimat dalika? Ada berapa kalimat? Dia bilang, wah saya nggak tahu yang gituan mah. Ya, saya terangkan dalika itu begini ke bahasa Arab. Wah itu bagus benar gitu. Jadi ternyata orang Arab catat tuh apa kaidah bahasa Arab. Kan dari ngomong mah pinter. Begitu saya bawa ke Quran contohnya gini ini dijelaskan, wah tak etak yang benar, tetapi saya mah nggak tahu nongkar itu ngomong hayu karena saya bisa dari orang tua. Untuk kaidah kayak bahasa Sunda ayat undang kusuk nih banyak kan begitu dipelajari malah orang Sunda nilainya lain tuh bisa ngomong Sunda, tapi kalau sudah masuk aturan ada istilah ya macam-macam. Terus mereka memperoleh kanun tersebut dari para pendahulunya secara turun-temurun lewat celupan kebiasaan mereka dalam bertutur kata sehari-hari. Ya kan mimiti leleuti abah sejahtera sahabat teh bapak gitunya. Sampai ayat peribahasa bukan peribahasa kata mutiara. Waktu kecil orang tuanya yang melatih dia agar pandai bicara. Sudah besar orang tuanya juga yang melatih agar dia pandai dan bisa diam. Keletik mengajar supaya bisa ngomong, terus dia mah ngajar kan supaya bisa jempek.
Biasanya itu, gitu. Diajari untuk kapan dia harus diam. Nah, kalau teliti makan, oh baca teh atohnya banyak. Begitu anak banyak bicara lancar, mulailah si ayah mendidik anaknya. Dia harus belajar diam. Kapan harus diam? Jadi dia kudu make ilmu. Marukan heset diam tidak? Ya, heset ya bu. Bicara kamu harus diam di saat orang lain bicara begini. Nah, gitu. Jadi dia kudu make ilmu. Terus dengan tidak membutuhkan kepada kanun undang-undang buatan. Tidak, karena turun-temurun di ibu mereka. Nyabanya orang Arab gitu, orang Sunda. Saya mau ngajarkan mimitina orang Sunda. Bu, ayo orang Sunda teh bahasa asli menang orang Sunda. Ya, dina kitab tafsir berapa jumlah bahasa di dunia? Jawaban Imam Al-Maraghi, la ya'lamu hasroha ila sahibul lugha ila khaliqul lugha. Tidak ada yang tahu berapa jumlah bahasa kecuali pencipta bahasa itu sendiri, yaitu Allah. Jadi bu Allah teh hayeuna bahasa Sunda bukan hasil kecerdasan orang Sunda ketika mewujud bahasa Sunda. Itu di Allah, Pak. Maka dina keterangan ayatna wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh, di antara tanda kekuasaan Allah ciptakan langit dan bumi. Wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan lisan-lisan kalian. Lisan teh bahasa. Tanu dibedakeun bahasa Sunda nya aku cinta kamu sakitu heula we. Bahasa Indonesia aku cinta kamu. Bahasa Sunda abdi bogo ka anjeun. Bahasa Inggris bahasa Mandarin tuh apa gini ya, nembe aya lagu papatong di Indonesia nya capung warna kuning dengan lendi euteutna lendi eta we dimaksakeun lagu Sunda dijadikeun bahasa Indonesia aya lagu jadi dikaseureun karena tidak semua Sunda bisa di Indonesia. Itu seperti naon abi mah cenah katempuhan butut mau teu pais teu meuleuh abi mah ti basa we katempuhan butut mau. Nah di Indonesia ke tidak memepes, tidak membakar, hanya tertimpa ekor harimau. Kaget ya Pak? Kenapa bisa? Ternyata alsinah, ikhtilaf alsinah eta teh min ayati, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Beda-beda lisan, beda-beda bahasa. Maka kata Al-Maraghi, tidak ada yang tahu berapa jumlah bahasa di dunia kecuali dan Allah pencipta bahasa itu sendiri. Indonesia memang kalau negeri Indonesia sebarangkali bahasa apa? Sunda, Jawa, macam Bu Haji Romai Rama terdiri dari banyak suku bangsa. Itulah ada Sunda, ada karena karena tertuduh mah tak diajar mah. Kamu diajar bahasa Arab keruk siun guru galak masuk kan. Iya mah kembali ke tafsir eta. Beda lisan, ternyata bukan hanya beda bahasa lisan teh. Nagomat, terang nagomat teh sora ciri khas. Sora abi kieu, sora bapak eta, da beda Pak. Telepon ieu, assalamualaikum, bisa isahanya ieu mah sanes nu gaduh telepon ieu, mohon menuju ke zaman Bu, Pak. Abi wargina gitu. Da apa sora? Bisa kamari ngaosan di daerah abdi da. Mohon ibu supin hadir. Henteu ngasoran we eta mah abi mah jelas pausan mah kitu. Jadi tiap orang punya nagoma dibeda-beda untuk apa? Lita'arofu, saling kenal mengenal. Oh, no, iya mah orang Cina, kudu makanannya ke orang mana? Oh, iya mah orang Arab, tina bahasanya geus katingan. Oh, iya mah Sunda beda, iya mah. Beda aja gitu mah. Di mana? Dari lisan. Terus selain orang Sunda, oh iya mah si Ece Anu, di mana? Sorana, cempreng ieu mah si Ece Anu. Taya dengan kerwangi-wangi, nah aya si Pak Haji kadieunya, terarti mana? Eta suantana pada carempo. Taku Allah teh dibedakeun tiap orang teh nagoma. Kangena cek ahli tafsir nu teu tiasa ninggal punten. Ngabedakeun wargina ku cepil. Nya, cek Bu Haji Romai Rama kan orang yang buta,
tongkat di tangannya yang menjadi pegangan anak kan suara, hanya dengan suara dia mengenal orang di sekelilingnya. Iya istrina, iya anak, bukannya seueur lagu di mana lain iya kan pernah ke alit habis kamu bubuhan tetangga sok lobanya teh lagu eta lagu Bang Haji Roma Irama. Suara hanya dengan sok. Kanu kadua selain alsinah alwan mah muka. Kok Allah teh dibedakeun tanda kekawasan Allah teh lisan, sorak, dan muka. Kalau orang tidak bisa dengar, kenali orang sekitar dengan wajahnya. Tidak bisa lihat, kenali orang sekitar dengan telinganya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah ciptakan makhluk ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Beda bangsa, beda suku, aya suku, aya suku ini, suku bangsa. Ya, li ta'arufu. Nah, bahasa teh untuk ta'aruf, saling kenal, sorana kenal, inana kenal, punya ciri khas. Tapi luguh teh tah. Jadi orang Arab sanu masian bahasa Allah. Orang Sunda ti Allah, maka entong ngahina bahasa Sunda. Dina TV gini ayo senang ngahina bahasa Sunda, ngomong ujug-ujug. Mana naik ngomong ujug-ujug teh Sunda, saya. Namanya tidak rapat dengan jangan pakai bahasa Sunda, ujung teh Sunda eta teh. Jadi kabatur tidak boleh menggunakan dari manehna. Nah, jangan saling mencela bahasa. Nah, naboman wajah dibeda-beda. Ini tinggal hadir di dieu. Aya teh nu sami wajahna. Tanda-tanda kekawasan Allah, Pak. Hayu urang akurkeun hidung di tengah, kabeh di tengah mah moal di dieu nya. Soca di dieu urang sadaya naon? Halis, bahanna aya mulut, dagu, pipi, kabeh. Di dari alakur kabeh ge diakurkeun. Tapi si ibu itu bedanya. Si bapak itu bedanya. Di mana? Allah tanda kekuasaan dibeda-bedakeun sorana, dibeda-bedakeun rupana. Kabayang lamun kabeh jelema rupana sarua. Kawakan dunia sa-RW urang hukul. Atawa ieu belajar Irab kabeh begitu asup ka dieu kabeh sarua beungeutna teh kumaha? Stres moal Pak. Bapak Ibu bakal salah nuntun sudah teh isina teh lain. Jadi nikmat jadi beda-bedakeun wajah. Nikmat dibeda-bedakeun suara, dibeda-bedakeun bahasa. Nikmat karunia Allah. Mata orang Arab kade bahasana lain menang orang Arab, tapi ya Allah orang Sunda ge sami. Mata siapa pembuat pertama teh pembuat ku Allah dikaruniakeun. Kekawasan Allah kumaha maka nu penting aya bahasa-bahasa nu berbeda-beda. Sabaraha jumlahna? La ya'lamu hasraha kata Imam Al-Maraghi. Teu aya nu apal iwati Allah. Tak orang Arab baheula bicara Arab teu kudu belajar kaidah dan di orang tuana turun temurun itu sejarahna. Mulailah ke sini aya pergeseran seiring dengan aya nu berdagang di luar negeri ka dieu. Pan kita jadi nyampur bahasa teh Pak. Biasanya lamun nyampur bahasa asli akan hilang. Mulailah dirasakan oleh para sahabat cara ngomong di antara mereka banyak yang salah. Butuh kepada pedoman panduan. Ya. Nah, eta sok kita teruskeun. Tatkala Islam datang, kemudian terus berkembang memperluas daerah kekuasaannya, sehingga banyak negeri-negeri asing yang dikuasainya. Maka mereka bercampur baur dengan orang-orang ajam asing, sehingga berdampak kepada bahasa mereka. Terus, yaitu banyak kekeliruan dan kesalahan yang menimpa kepada lisan-lisan mereka. Iya, bahasa Sunda campur aduk dengan bahasa naon gitu ya, ngomong teh anak ABG. Nah segitu mah sudah uyuhan, coba aja pakai uyuhan Indonesia kan. Sunda banget yang Indonesia jangan pada kata segitu mah sudah uyuhan. Nah uyuhan Indonesia nah mending mereka ada Indonesia sudah uyuhan lah. Terus berikut peristiwa-peristiwa kisah mereka. Nah, ini kisah-kisah kenapa sih harus muncul kaidah, mulai pergeseran, mulai banyak yang tidak tahu, mulai banyak yang salah ngomong gitu. Satu. Pada suatu hari Umar radhiyallahu anha
anhu pernah melewati satu kaum yang sedang belajar memanah. Nah, Umar pernah lewat ke satu kaum yang menuju belajar memanah. Ya, karena ya pasukan Pak, mana gitu di ala-ajarnya. Terus lalu memanah mereka tidak membuatnya kagum, maka tapi Umar begitu melihat memanah mereka, kau kieu tujuan kaliu bersama gitu. Kumaha itu memanah? Pada ya arahnya tujuan, pada ya bulat-bulat dengan bulat titiknya, tanu halus mah tepas kana titik. Ieu mah mana teh loncat ka mana, keluar ka mana, but jelas gitu lah. Nah, itu kan memanahnya tidak tepat sasaran. Jadi memanahnya mereka tidak membuat Umar kagum. Mereka masih butuh banyak latihan. Terus maka ia Umar mencela mereka. Kemudian mereka berkata kepadanya, Inna kaumu muta'allimin. Nah, ini jawaban mereka. Walaupun Bapak belum belajar, ini saya tulis. Mereka ya pakai inna ya kaumu naon sana muta'allimina. Muta'allimina maksud nama Umar waktu mencela mereka memanah, kami kan baru belajar gitu kan. Pan Umar lebih menuju di alajar kene wajarlah no banyak salah maka nu diajar. Tapi bahasana inna kaumu muta'allimin, harusnya inna kaumun muta'allimun, jadi sifat. Kayak Bapak belajar kedudukan. Nah yang benar mah iya, kamu ucapkan di pondok-pondok gitu. Kata Umar, memanah kamu buruk, ngomong kamu jauh lebih buruk daripada memanah kamu. Jadi sudah mulai terasa pergeseran. Salah harusnya kaumun muta'allimun, kami ini kaum yang sedang belajar. Tak iya kedahna. Bukan kaum muta'allimin mudah-mudah pilih tanpa tanwin. Nah, iya sudah mulai ada kesalahan pengucapan di zaman Umar. Ya, terus dong. Artinya Ya, sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang belajar. Maka yang demikian itu telah mengagetkannya, dan ia Umar berkata. Umar kaget, ngomong salah ya. Berarti Umar tahu kaidah kan, tahu bahwa harus sama kaumun muta'allimun kan, jadi jadi sifat kaum yang sedang belajar. Terus Umar berkata terjemah apa ya? Demi Allah, sesungguhnya kesalahan kalian pada lisan kalian lebih keras atasku daripada kesalahan kalian dalam memanah kalian. Tuh, kamu tadi memanah banyak yang salah, tapi omongan kamu lebih tengenah, lebih keras ke saya. Ngomong kamu lebih buruk daripada memanah kamu. Tadi kan Umar mengkritisi memanah, goreng. Ternyata ngomong lebih goreng daripada memanah, karena omongannya salah. Omongan kamu lebih keras gantiku karena salah. Nah, mulai di situ ada pergeseran bahasa yang harus segera dibuat aturan ya supaya bisa menjadi pegangan untuk semua. Terus nomor 2, telah terjadi satu kejadian di mana sekretaris Abu Musa al-As'ari menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab yang di dalamnya terdapat susunan kalimat min Abu Musa al-As'ari. Oh, jadi tulisan nanti dari Abu Musa al-As'ari. Nulis nanti min Abu Musa. Harusnya kan min Abi, kayak Bapak belajar. Nah, min Abu atau gitu. Terus maka tatkala Umar radhiyallahu anhu membacanya, maka ia mengirim surat kepada Abu Musa radhiyallahu anhu Qanni katibaka sauto, pukullah sekretarismu dengan cambuk. Jadi Umar keras, pecut sedangkan sekretaris benar nulis teh mana min Abu Musa, min Abi atau harusnya. Berarti Umar juga pernah mengkritisi sekretaris dari Abu Musa di mana nulis bahasa Arab salah. Nah, gitu. Berarti harus ada non tadi panduan. Terus lanjutkan halaman berikutnya. Keadaan seperti itu mendorong mereka untuk membuat kaidah berbahasa sebagai rujukan dalam perkataan mereka.
dan sebagian pemelihara bahasa mereka dari kerusakan dan kepunahan sebagai dampak dari asimilasi dengan bahasa lain. Ya, maka bahasa Sunda memang terus mulai bakal hilang, Bu. Ya, apalagi anak-anak kecil sekarang berbahasa hanya Indonesia, Sundanya sudah mulai banyak yang hilang. Makanya sudah mah aya tingkatan, aya lemas, aya kasar, aya lomanya. Terus makan kan Indonesia makan, Sunda beda. Untuk saya sendiri rendah. Ke bapak, ibu tua, ke entong, lolodo, ya ke kuda, ya itu udah seterusnya. Ke Indonesia mah makan, bapak makan, kambing makan, bebek makan, kabeh makan. Sunda makan beda. Ke abdinya mata senang pun rai, pun adi, mun kabatur tuang rai, gitu. Tapi kan susah lah, ya. Pun rai senang menuju angkat ke Jakarta, sanes pun rai, pun adi. Walaupun rai jeung adi teh ada terjemahan adi, tapi penggunanya beda. Untuk saya mah pun adi, untuk kabatur tuang raka, gitu. Itu kan kesalahan. Banyak yang salah, menasapan sopana pun rai, salah pun adi. Ya, gitu. Nah, terus ke nomor 3. Tiga. Pernah terjadi suatu ketika anak perempuan Abu Aswad Ad-Du'ali menengadahkan kepalanya ke arah langit. Ia memperhatikan keelokan dan keindahan gemerlap bintang-bintang pada malam itu. Kemudian dia berkata dengan menggunakan bentuk kalimat Ma'ahsanus sama. Nah, jadi tulisan nomornya Ma'ahsanus sama kepada bapaknya Abu Aswad Ad-Du'ali. Lamun maca Ma'ahsanus sama berarti ada pertanyaan apa yang paling baik yang ada di langit? Nah, paling saya di langit bintang. Makanya ayahnya menjawab, non sana nujuha, anakku yang paling bagus di langit mah bintang-bintangnya, gitu ayahnya. Terus jawaban si anaknya, sesungguhnya yang aku maksudkan adalah kekaguman, bukan bertanya. ayah yang aku maksud mah bukan nanya, meni saya pisan eta di langit gitu, kagum bukan nanya. Terus kemudian ayahnya berkata, kalau maksud kamu adalah kagum, maka ucapkanlah olehmu ma'ahsanas sama. Ma'ahsanas sama, alangkah indahnya langit itu. Tuh, ya malahin ma'ahsanus samai. Lamun ahsanus samai, jadi apa yang paling baik yang ada di langit? Ayahnya jawab, ya bintang itu yang paling bagus di langit. Ayah puntennya sanes naros abi mah, ya kagum enak pisan di langit teh. Lamun kagum ngomongnya jangan ahsanus samai, ma'ahsanas sama. Itu kayak dipelajari kaidah model keingat imah contoh salah pengucapan. Jadi ke mana naonnya bakal pengaruh deh, Bu. Pengaruh harokat itu pengaruh. Makanya nanti kita belajar irob, harokat akhir akan menentukan terjemahan. Subjek objek akan berbeda. Dari mana? Dari harokat. Jadi bukan biasa harokat akhir itu untuk justru menentukan kedudukan. Ngalamun ngomong bahasa Arab adalah harokat akhirnya justru diputuskan, dihilangkan. Ana adham ila suki, suko, suku. Pakai tanwin jangan. Ngomong mati disebutkan. Makanya pandai orang bisa bahasa Arab, tapi belum tentu bisa baca kitab. Tapi bapak mau belajar bahasa Arab, spesifiknya naon kami hiwar, muhawarah, belajar. Hada qolamun bareng, baitu bareng. Apa kali itu untuk belajar ngomong. Tara disebutkan ujungnya anak arga bila su masmuk. Siapa namamu? Masmuka, masmuki, atau mas naon? Ya, mun masmuka laki, mun masmuki bareng. Tara disebut masmuk aja. Dibuang huruf akhir disukunkan di namamu. Makanya kalau bapak belajar untuk hiwar berbicara hanya dibutuh dibiasakan. Lamun nanya masmu kamana ila nya di mana, terus saya jadi dihafalkan. Tapi nggak tahu secara grammar bahasa Inggris maka kenapa bunyi begitu.
Nah kita mah belajar kaidah. Kalau sudah kuat kaidah di sini, lalu belajar percakapan sangat mudah karena kaidah sudah kita kuasai. Saya punya teman waktu itu dari Gontor waktu saya sekolah. Kan di Gontor bahasa Arab bagus. Ketika di sekolah saya ada tiap kelas ada perwakilan untuk khutbah bahasa Arab, dia selalu mewakili karena bagus. Begitu macam kita nahwu wasarbu Ustaz Abdul Qadir Al-Wiyah kita bibis salah kata Ustaz ngomong bisa macam tuh bisa tong disyukur-syukur ke huruf akhirna baca patah dobang kasroh taminan tong kan biasa ngomong gitu gak tahu dah dia belajar itu kelemahan. Maka kalau mau belajar bahasa Arab tujuannya kangen naon badai kangen hiwa percakapan sok kan itu eta biasa dibiasakan ngomong ya. Tapi memang kadang lingkungan kudu bahasa Arab deui. Misalkan di belajar di kelas di bumi kudu bahasa Arab deui. Mun teu make CM. Tapi Eropa belajar kaidah di bumi pasti ater. Jadi kali bumi nganggo deui kaidah mah gitu Pak. Maka kada aya PR eta. Terus no anak tadi. Keempat, Abu Aswad Al-Du'ali pernah mendengar seorang qari yang sedang membaca firman Allah. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluhu. Ya. Terus sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasulnya, yaitu dengan menjarkan, mengkasrohkan kalimat wa rasuli. Jadi macana bukan wa rasul wa rasuli itu macana beda sakedik lah beda harokat tukul kasroh. Tapi apa yang terjadi? Kemudian terkejutlah Abu Aswad Al-Du'ali dari bacaannya itu. Ia merasa takut terhadap kesuburan bahasa tersebut menjadi lain. Terus kemudahannya menjadi tua dan keindahannya menjadi jelek, luntur. Hampir saja bayangan ketakutan itu tersebar. Padahal yang demikian itu terjadi pada permulaan Daulah Arab. Di samping itu, setiap hari terus bertambah hubungan campur baur mereka dengan orang-orang asing. Abu Aswad Ad-Du'ali Pak eta teh pencetus atau peletak batu pertama kaidah nahwu sorof. Abu Aswad Ad-Du'ali atas prakarsa perintah dari Ali bin Abi Thalib, ada sejarahnya. Ya, di zaman Abu Aswad sudah banyak pergeseran. Ya, Abu Musa Al-As'ari sama. Jadi di zaman periode sahabat ini sudah mulai banyak yang salah dalam berbicara. Jadi butuh adanya kesamaan kaidah aturan yang baku. Terus keadaan yang demikian itu telah diketahui oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Kemudian beliau memperbaiki masalah itu dengan menyusun pembagian kalimat bab-bab inna dan saudaranya, idofa, imalah, ta'ajub, istifham dan lain-lain. Itu yang dibuat oleh Ali waktu itu. Kemudian beliau berkata kepada Abu Aswad Ad-Du'ali, unhu hada nahwa, ikutilah olehmu cara contoh seperti ini. Tadi senang kieu, sok Abu Aswad susun tiga kieu susun. Ya Abu Aswad menyusun kaidah-kaidah seperti yang diminta oleh Ali. Terus dari perkataan itulah maka lahirlah nama ilmu ini, ilmu nahwu. Maka unhu hadan nahwa kata Ali kepada Abu Aswad. Tadi disitulah senang muncul pelajaran ilmu nahwu gitu. Dari kata-kata Ali radhiyallahu anhu unhu hadan nahwa. Ya, terus kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali mengikuti jejaknya dan ia menambahkan bab-bab yang lain kepadanya sampai terwujud susunan yang menurutnya cukup. Kemudian orang-orang mengikuti jejak Abu Aswad Ad-Du'ali, diantaranya Maimun Al-Akram, kemudian orang-orang setelahnya, diantaranya Abu Amr bin Al-Ala, kemudian setelah mereka Al-Khalil, kemudian Sibawai dan Al-Kisai. Karena si bawahnya kan aya nu kasorma imam
Sibawai gitu. Mereka yang dongeng Imam Sibawai mah begitu ditanya sana di alam kubur man robukan gitu. Kalau karenanya kalau malaikat teh beta manaon istihab mausul sana. Dan dongeng itu sebetulnya bohong, mah mungkin. Karena malaikat mah pernah belajar ilmu nahu. Maka keterangan wawartos ka Allah aya jelema sadieu nyaman rebuka kalau eta mah naon istihab habis. Jika Allah misalnya jalan mana, isi bawah senang nama, oh ternyata malah batrak-batrakeun gitu sebenarnya. Tapi ada dongeng, itu ayat benar memuji Imam Sibawai jadi melecehkan tuh namanya. Jadi salah, gak ada yang seperti itu. Dan yang kasar mah Imam Sibawainya padahal dari Abul Aswad Ad-Duali, Abul Aswad dari Ali radhiyallahu anhu itu di situ mulai munculnya sejarah adanya pembuatan kaidah nahu yang awalnya begini terus dilengkapi sempurna terus lanjut secara istiqro. Jadi secara penggunaan di lingkungan lalu dibuatlah sebuah kaidah aturan. Terus lalu orang-orang bergerak menjadi dua golongan, yaitu orang Basra dan Kufi. Nah, jadi nanti kalau Bapak belajar lihat sejarah perkembangan bahasa Arab, kubunya terbagi dua, kubu Basra dan kubu Kufi. Dan seringkali mereka suka ada perbedaan ya di dalam keduanya. Terus kemudian mereka terus-menerus bergantian bergiliran dalam mengerjakan susunannya dengan sempurna hingga sekarang. Ya sekarang mah sudah banyak buku-buku yang beredar sama Pak kaidah mah Bapak balik maca meser kitab naon tentang bahasa Arab secara rami. Yang beda adalah metode cara penyampaian. Malah waktu teman saya waktu di SD, waktu mau ibadah haji kemarin saya diundang di situ untuk memberikan tausiah. Ternyata suaminya beli buku-buku yang berkaitan bahasa Arab. Sadaya no ayah berbau bahasa Arab diborong ku suami nanti. Kau mau diajar bahasa Arab? Jangan non begilo buku begilir mau sekali. Jadi buku teh kita punya. Nah, maka belajar bahasa Arab mah tiasa otodidak. Kada aya guru, nyebutnya minimal mana pertanyaan kasahan harus kita. Terus kita sudah benar atau tidak? Terus apa kaitan ini dengan yang itu? Harus ada yang mengajarkannya. Tina buku langsung mah biasa. Beki seueur buku lain beki pintar. Kalau ka beki puyeng komo buku ieu jeung buku ieu metodenya beda. Ya, tapi walaupun beda sama. Siga terangkeun gajah. Apa itu gajah? Aya menerangkeun tina buntutna heula. Gajah teh ekornya ya segede ekorna teh. Man kayak gini aja ekorna geus eureun teh diajar deui. Kesimpulan teh gajah sih ku mah leutik sedikit. Padahal herek buntutna eta. Aya dia gajah teh lebar eta mah dari telinganya. Pada akhirnya semua gajah juga gitu Bu. Cuma dari mana dulu nerangkeunna gimana caranya. Lebih bagus mah Bapak Ibu kalau belajar satu metode ini dulu kita pahami. Nanti setelah ini belajar kemanapun Bapak Ibu belajar akan paham insyaallah. Karena sama. Cuma metode pendekatan beda. Siga tahsin baju di toko huruf naon pada hasilnya kalau takut jadi baju di toko masa usah sanes tadi mah di toko baju ada di mana? Nah cerita mah baju di toko berbeda sarua di toko baju di toko kan huruf eta kene cuma pendekatan anu ngajar supaya gampil langsung kan apa da sok balanya ka toko. Bu, non huruf kol-kolah, baju di toko langsung aja kun pujain mah. Bu, non kol-kolah kun kutahena waktunya baju di toko tuh. Jadi ada trik-trik untuk menghafalnya mudah. Eta teh metode eta. Nah, belajar bahasa Arab dengan kaidah yang begitu numpuk harus ada metode. Insya Allah hari ini kita bahas itu dulu sejarah. Nah, mulai hari apa kemarin akan datang? Nah, karena kita belajar i'rabul Quran metode tatbik, ya kita juga harus belajar apa itu tatbik, kenapa dan apa itu i'rab. Sudah beres nama semua, baru masuk kepada nah, ya mau di rumah mah, tong langsung ke dapur. Di mana rumahnya? Oh RT 5, RW 3, 10, nama rumahnya misalkan. Tanya-tanya langsung ke rumah apa Bu? Dari jauh lah. I'rab Quran teh naon, ari tasdik teh apa. Terus akhirnya masuklah kita ke gerbang ilmu itu. Jadi hari ini belum masuk pelajaran, masih tahap ta'aruf. Nah, naon ge kudu kenalan heula. Tak kenal maka kenalan. Nah, supaya saya kan itu nanya
kenalan dulu dengan apa itu kaidah apa sejarah perkembangannya. Nanti akan masuk i'rabul Quran, metode tatbik. Kenapa disebut tatbik? Lalu apa itu i'rab, apa Quran? Baru nanti kita akan masuk ke materi yang kita bahas supaya Bapak Ibu di luar kalau ditanya belajar apa bisa jawab ya, dan tujuan juga semakin jelas. Oh, ke sini arahnya. Insya Allah kalau niatnya jelas, tujuannya jelas, Allah juga akan berikan kemudahan, hasilnya juga akan jelas insya Allah ya. Itu untuk hari ini karena sudah jam 9 lebih. Insya Allah nanti kita ketemu lagi dan kita lanjutkan di hari Selasa. Tapi Selasa mau mulai jam 7 ya Bu ya. Semoga Bapak Ibu cik sarehat sarena sikiat di mana mulai dari sekarang Ibu Bapak harus bukan mengisi waktu luang, meluangkan waktu untuk diisi. Jangan mengisi waktu luang, tapi luangkan waktu untuk diisi. Tulis di itu hari Senin, hari Selasa dan Sabtu. Gak boleh digabung karena sudah ada kegiatan. Ulang dia panahan biasa naos menuju Selasa Pak Ustaz. Jangan mengisi waktu luang, tapi luangkan waktu untuk diisi. Semoga terus sehat, tetap semangat. Insya Allah ketemu lagi di hari Selasa. Insya Allah. Alhamdulillah.